Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ke-8 ya, melecehkan dan mengolok-olok kaum muslim dan muslimah, terutama wanita muslimah yang taat beragama. Mereka pura-pura lupa bahwa dengan hal itu mereka jatuh ke dalam salah satu perkara yang membatalkan keislaman. Dengan hal itu mereka keluar dari agama ini. Jika mereka melecehkannya karena berpegang teguh dengan agama ini, diantaranya hijab. Sebab dengan hal ini atau hal itu mereka masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Al-ayat. Katakan, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jadi ayat ini turun kepada orang-orang munafik di Madinah ya. Jadi setiap kali Nabi SAW perintahkan ayo jihad, ayo sedekah, mereka olok-olok. Dan mereka olok-olok itu bukan cuma sekedar olok kemudian mereka juga ikut partisipasi, enggak. Jadi kalau Nabi bilang ayo jihad, kumpul harta nih. Pernah waktu mau perang Tabuk Nabi bilang begitu ya. Ada orang munafik hadir dalam majelis beliau alaihissalatu wassalam. Lalu ada orang, satu sahabat dari Madinah, orang kaya. Dia bawa hartanya banyak, ditaruh di dalam sebuah kain. Saking beratnya diangkat, jatuh lagi. Angkat, karena berat, dibawa ke hadapan Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Dia infak di depan orang, karena memang Nabi panggil, suruh infak di depan orang ini sekarang. Dia infak gitu. Maka orang munafik yang hadir bilang, riya. Dibilangi, diolok-olok orang yang nyumbang ini, riya tuh. Padahal dia sendiri nggak nyumbang, 1 dirham pun tidak gitu. Gak lama kemudian ada satu sahabat datang bawa wadah kecil, isinya cuma 3-4 butir kurma. Orang miskin, dia nggak punya kecuali itu. Dibawa sama dia ke situ, ya Rasulullah, ini saya sumbangkan untuk Allah dan Rasulnya. Apa kata orang-orang munafik? Mereka bilang, apa mau diapakan 3-4 butir kurma? Padahal mereka 1 butir kurma pun tidak menyumbang. Itu ciri orang munafik, selalu olok-olok. Maka Allah turunkan tadi At-Taubah 65-66 ini. Katakan hai Muhammad kepada mereka, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian berolok-olok? Jangan kalian minta maaf karena sungguhnya kalian telah kafir sudah beriman. Adapun jika melecehkan orang lain karena kekurangan yang mereka miliki, seperti tinggi, pendek, hitam atau putih, maka ini termasuk dosa besar. Kalau olok-olok urusan agama bisa kufur. Kalau olok-olok fisik maka dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan dari agama. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Hai orang-orang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita yang diperolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-oloknya. Jadi sekali lagi, kalau orang mengolok-olok agama atau perintah agama dengan niat menganggap remeh agama itu bisa kufur. Tadi dikasih contoh masalah hijab juga ya. Karena beliau tadi berikan contoh di halaman 20-nya tadi itu. Sebagai contoh misalnya hijab. Jadi kalau ibu-ibu menemukan ada satu muslimah lebih baik dari sisi ibadah daripada ibu, maka ibu jangan olok dia. Ibu malah mengatakan, oh Masya Allah kamu sudah lakukannya, mudah-mudahan saya juga bisa nanti. Gitu. Jadi jangan malah kita olok-olok. Masa kok jilbabmu besar begitu? Nggak berat ya, nggak inilah, nggak itulah, segala macam. Nggak boleh olok-olok. Ya. Atau orang bolak-balik umroh misalnya, dia ada rezekinya. Kamu tuh riak tuh berangkat terus misalnya. Jadi yang dia cari kesalahannya orang, ini nggak boleh. Haknya orang. Kita bilang, oh alhamdulillah ya kamu bolak-balik umrah, mudah-mudahan saya juga bisa, gitu. Kan kebaikan. Jadi jangan selalu mencari celah kesalahan orang. Kita makin bisa menutupi makin bagus. Kata Nabi SAW, siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat, gitu kan. Jadi jangan malah dijadikan sebagai bahan untuk olok-olok. Begitu juga dengan kalau olok-olok secara fisik, tinggi, pendek, ya.
apapun yang ibu dan bapak sekalian melihat ada kekurangan fisik pada seseorang yang tidak ada pada kita, sunnah Nabi SAW kita baca doa. Doanya itu alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari cobaan orang ini. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang afani, menyelamatkan aku. Mimma ibtala bihi, dari apa yang diujikan kepada orang ini. Gitu kan? Mau ditulis atau saya lanjut aja nih? Oke, saya sebutin kalau tulis. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi. Kalau laki-laki bihi, kalau perempuan biha. Ya, jadi ditulis garis miring bihi atau biha gitu ya. Lanjutannya wa faddalani. Faddalani. Seperti orang bilang kalau orang Arab tafaddal, silakan maksudnya. Faddalani, mendahulukan aku gitu. Artinya wa faddalani ala kathirin. Kathir itu banyak ya. Ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Saya ulangi, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Artinya alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang afani, telah menyelamatkan aku, mimma ibtala bihi, dari apa yang diujikan pada orang ini. Misalnya dia lebih buruk kulitnya, wajahnya, postur tubuhnya, pakaiannya, hartanya, jabatannya, segala macam lah. Kita bilang alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani, dan telah mendahulukan aku, mimma khalaqa tafdila, dari apapun yang dia ciptakan dengan kelebihan yang banyak. Nah, jadi kita berdoa seperti itulah. Baik. Nabi SAW bersabda, ar-riba ithnani wa sab'una baba, adnaha mithlu ityanir rajuli ummah, wa inna arbar riba istitalatul rajulu fi irdi akhi. Ini perhatikan hadis ini, hadis sahih riwayat Tabarani, hadis yang mulia ya, supaya kita hati-hati. Kata Nabi SAW, riba itu 72 pintu. Dosa riba ya, itu ada 72 tingkatan. Yang paling kecil, yang paling rendah dari dosa riba itu setara seperti seorang laki-laki berzina dengan ibunya, menyetubuhi ibunya sendiri. Tentu dalam bab zina paling berat berzina dengan mahram. Orang tua sama anak, anak sama orang tua, saudara sama saudari, ponakan sama tante, om, ini semua dosa zina paling berat ya. Setelah itu dosa zina, berzina sama istri mujahid, selingkuh atau zina sama pasangan tetangga, baru kemudian zina secara umum. Itu tingkat-tingkatannya ada dalam bab zina. Di sini kata Nabi SAW, riba itu 72 tingkatan. Yang paling rendahnya itu adalah seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Jadi riba jauh lebih berat daripada zina, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, dan riba yang terbesar, kalau tadi level satunya itu sama dengan zina sama ibu sendiri, kalau level ke-72-nya itu setara dengan seseorang mengusik kehormatan saudaranya. Jadi hati-hati nih, gosipin orang, gunjing, fitnah, ini semua ini itu seperti dosa riba yang paling berat. Jadi nggak boleh kita masuk ke zona orang lain, ya. Jadi kalau bapak ibu atau terutama ibu-ibu di sini, karena ini membahas tentang keluarga wanita, kalau mendengarkan gosip tentang seseorang, tutup kupingnya, tinggalkan. Kalau dia mau bicara nasihat, prestasi kerja, resep masakan, pendidikan anak, melayani suami, apalah yang bermanfaat, oke. Mulai bicara gosipin orang enggak, tinggalin saja. Sampai kita alihkan. Kalau ada orang baru kita berteman, sudah cerita macam-macam tentang keburukan suaminya, keburukan istrinya, keburukan temannya, ini berarti dia akan ceritakan juga keburukan kita satu waktu. Enggak layak jadi teman itu. Maka ini harus hati-hati. Karena menceritakan aib orang ini bahaya. Bahaya sekali. Karena itu setara dengan tingkat tertinggi dosa riba.